Pemirsa Intens Investigasi Geger. Konflik panas yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Reza Gladys ternyata makin memanas. Bagaimana tidak, kali ini bertempat di sebuah acara talk show yang tayang di salah satu televisi swasta, menjadi arena pertarungan. Ketegangan pun tak dapat terelakkan, apalagi saat suasana berubah menjadi ricuh dan tak terduga. Saat Sunan Kalijaga, pengacara Dr. Ok yang juga hadir, diduga menjadi korban penyerangan dan pemukulan yang terjadi di depan mata publik. Lantas seperti apakah detik-detik dugaan penyerangan dan pemukulan tersebut? Seperti apa kegeraman Sunan yang pasca kejadian tersebut langsung bertandang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuat laporan? Dan lalu siapakah pula yang diseret oleh Sunan ke dalam laporan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya dipukul. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, atau kembali membahas dugaan penyerangan dan pemukulan diduga dialami oleh Sunan Kalijaga, kuasa hukum Dr. Oki Pratama. Terjadi sebuah acara talk show di salah satu televisi swasta malam tadi. Dalam acara yang membahas kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys ini, para pihak yang sedang berkonflik kembali dipertemukan, seperti diantaranya kuasa hukum Nikita Mirzani, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, kuasa hukum Dr. Oki, Sunan Kalijaga. Tak ketinggalan Deoli Payumara, praktisi hukum, Profesor Gayus Lumbun, mantan hakim Mahkamah Agung, dan Akhirar Salmi, pakar hukum pidana. Diduga hal ini yang menjadi awal mula terjadinya keributan, hingga Sunan pun diduga mengalami penyerangan, diduga dilakukan oleh pihak kuasa hukum Reza Gladys. Selain dugaan penyerangan yang dialami Sunan, juga mendapat dugaan pemukulan yang dilakukan pihak Dr. Andreas. Seperti ini detik-detik setelah dugaan pemukulan, sehingga Sunan dan tim langsung bergerak ke Polres Selatan. Saya dipukul. Pak, mohon maaf. Ya jangan bersiang sama saya. Pak, mohon maaf. Udah apa, Bang? Abang kita ini dipegang duluan. Nah, udah jangan banyak ngomong lu. Masih ada loh, Bang. Ayo. Pak, jangan menambah pemukulan mana ini. Pukul gua lagi. Tahu hukum lu? Ya, Bang. Lu disuruh siapa? Lu disuruh siapa? Lawan satu. Laki bukan lo. Bang sudah ya. Sudah. Bukan di. Abang udah minta maaf, kenapa ya Pak? Nggak ada begitu. Nggak, atas dasar apa minta maaf? Nggak ada begitu cara. Karena Bang Sunan merasa nggak senang. Tuh kok merasa? Oh nggak bisa. Ini bukan rasa. Saya pukul kau sekali, baru kita sama-sama rasa ya. Ada Yang pasti saya diserang kok sama yang tua kayak gitu, dia pukul gimana? Bang, sekarang minta maaf.
mati lo. Nggak ada surat tertulis. Kita akan lihat Kalau nggak lo nggak akan di keluar, gue nggak akan keluar dari sini. Lo bikin permohonan maaf tertulis, kita nggak usah lapor-lapor. Kalau nggak, kita nggak akan keluar dari sini. Ya keamanan. Kamu keamanan kan? Kalau ada orang dipukul di sini, apa yang kamu lakukan? Ya bersalah yang mau pukul. Hah? Ya bersalah. Ya terus udah, gitu aja. Minta maaf, selesai. Betul. Kan tergantung. Masa mau nggak? Nulis tertulis. Ya kalau nggak mau nggak usah keluar. Ya, Sunan Kalijaga seperti terlihat dalam beberapa rekaman video yang menampilkan kemarahannya yang begitu berapi-api. Hal ini lantas membuatnya langsung bergerak ke Polres Metro Jakarta Selatan, datang dengan ditemani tim kuasa hukumnya. Maka seperti inilah detik-detik Sunan Kalijaga tiba di Polres dan memasuki ruangan untuk membuat pelaporan ditemani rekan kuasa hukumnya dan Berbi Kumalasari dan Ayu Aulia. Bukan pemukulan terhadap gua. Dia itu ternyata pengacara Dr. Andreas. Dr. Andreas ini sedang bermasalah atau berlawanan dengan klien saya, Dr. Samira. Maka ya kita sama-sama orang hukum ngerti lah. Oke, siap Bang. Sementara itu tak butuh waktu lama bagi Sunan untuk memproses perkara ini ke pihak kepolisian. Menurut salah satu rekan tim kuasa hukumnya, pelaporannya pun sudah diterima. Dan ada 2 korban dalam kejadian ini, yaitu Sunan Kalijaga dan Berbi Kumalasari. Sedangkan untuk terlapor ada 2 orang dan bisa saja berkembang sesuai dengan perkembangan yang dilakukan pihak kepolisian. Sunan sendiri bukan tanpa alasan langsung membawa ini ke pihak berwajib. Pasalnya, menurutnya memang harus ada penegakan hukum yang tepat, apalagi di tempat kejadian yang menurutnya itu adalah ruang debat hukum, bukan ruang untuk bertinju. Lantas seperti ini pula soal pasal-pasal yang disangkakan, ancaman hukuman, dan dugaan motif yang menginisiasi dugaan penyerangan dan pemukulan tersebut. Menurut salah satu rekan tim kuasa hukum Sunan Kalijaga. Saya mau sampaikan bahwa hari ini LP sudah terbentuk ya. Nomor LP-nya, Bang? Nomor LP dan pasalnya adalah pasal apa namanya? 170. Disebut, Bang. 170. Pasal 351 dan pasal 335. Nomor LP-nya, Bang? Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Artinya saudara berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, ingat baik-baik, berani berbuat, bertanggung jawab secara hukum dan di luar hukum. Kami minta penegakan hukum segera dilakukan. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, kejadian yang terjadi di ruang publik dan disaksikan jutaan pasang mata itu cukup mengejutkan banyak pihak. Sejumlah selebriti maupun rekan Sunan seperti Berbi Kumalasari dan Emma Waroka pun terkena imbas dalam kejadian ini. Berbi bercerita ia yang saat kejadian itu berdiri cukup dekat di belakang Sunan, sempat terinjak di bagian kaki. Hal ini pun menyebabkan luka yang cukup parah di bagian kakinya. Itu soal advokat juga, yang namanya soal advokat itu memang wajar ya kan, kalau dia membela perdebatan itu wajar, tapi kan
tadi itu ketika sudah selesai acara, Sunan itu berdiri. Niatnya Sunan itu untuk nyamperin Julianus, ya kan? Ini udah selesai kan? Tiba-tiba ada dari pihaknya dia malah emosi gitu kan, akhirnya berusaha untuk menyerang Sunan, tapi Sunan menghindar, malah dapetnya Sunan rahangnya kena sama si yang katanya wakil dokter Andreas. Akhirnya di situ kan tadi ada Ayu Aulia, terus ada aku. Ayu tadi kayak terlalu kena ya, Karena kan Sunan menghindar. gitu. Karena Sunan waktu mau dipukul Tapi, menghindar ya, Mas Sunan karena ya. waktu mau dipukul menghindar, tapi ketika Sunan menghindar itu pas ngelewatin aku, itu Sunan nggak sengaja sampai keinjak kaki aku dan mengakibatkan kaki aku kan berdarah dalam gitu loh. Banyak banget tadi darahnya udah. Berdarah tuh ya? Iya. Lain halnya dengan Berbiku Malasari, Emma Waroka lebih menyoroti pada panasnya perdebatan yang terjadi kemarin, lebih menekankan pada contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Lantas seperti ini kata Emma Waroka usai menyaksikan debat panas tersebut. Bahwa kalau untuk contempt of court itu di Indonesia ini belum ada hukumnya, yang mengatur. Jadi tadi Bang Diolepa memberikan inilah sedikit himbauan untuk mungkin sama-sama dengan dosen-dosennya ya, bapak-bapak profesor itu ke DPR buat menggodok undang-undangnya sehingga tertib, karena yang perlu digarisbawahi itu tadi dari Mas Sunan sendiri kan sudah menceritakan bagaimana dipersekusi kembali Dr. Oki, saksi yang dilindungi di dalam masih ruang lingkup pengadilan, karena bagi dari Profesor Gayus tidak hanya di dalam ruangan sidang, tetapi di seluruh persidangan, di tamannya, di toiletnya, dia sampai pagar itu masih dalam ruang lingkup yang dilindungi, yang harus kita junjung tinggi marwah persidangan. Di sisi lain, meninggalkan panasnya perdebatan kemarin. Seperti diketahui, perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys tampaknya terus menyita perhatian publik. Bahkan sejumlah praktisi hukum pun ikut menyoroti kisruh persidangan yang kian terasa pelik. Apalagi soal Nikita Mirzani yang sempat marah-marah saat jalani sidang beberapa waktu lalu. Lantas seperti apa Hotman Paris Hutapea menanggapi terkait perlakuan Nikita Mirzani? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, perseteruan hukum yang kian memanas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang tak hanya membuat netizen ramai bersuara, namun sejumlah praktisi hukum menyoroti kisruh di persidangan yang terasa semakin pelik. Dalam sidang sebelumnya, sorotan kamera menangkap sebuah momen yang tak biasa, khususnya saat Nikita ribut dengan jaksa. Menanggapi hal ini kata pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ya justru itu, nggak perlu marah-marah, harusnya yang perlu di sidang itu seperti gaya gua nggak nyerang orang tapi substansi hukumnya gua gitu loh. Itu harusnya. Jadi jangan marah tentang hal-hal di luar substansi perkara, ngerti nggak? Coba lihat gua kalau bersidang, ya, gua fokus kepada itu, fokus benar-benar. Gua saksinya pun bisa gua langsung to the point, ya. Jangan hal-hal yang begitu. Harusnya nih kita ya fokus ke arah, hey, skincare kamu dulu begini. Nah, kau punya kelemahan kan? Makanya kamu suruh aku untuk tidak bocorin. Berarti impas dong, ya kan? Berarti kau bukan korban. Kenapa? Kau kelemahan kamu gua tutupin. Kau happy, kau kasih gua aku. Ya kalau kau impas tidak rugi, malah gua lindungin kamu. Kok jadi pelapor gitu caranya? Harusnya fokus ke sana, fokus skincare-nya itu di mana satu-satu right, ya. Agar kalaupun misalnya di tingkat pertama kalah, masih ada banding kasasi PK, masih ada. Harusnya
Yang paling penting itu sekarang, gitu loh. Fokus semua, kumpulkan semua dia punya produk yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Bang, selain marah-marah juga kan adanya penghinaan terhadap JPU itu sangat memberatkan nggak sih Bang? Itu nggak boleh, saya udah bilang fokus lah, ya. Marah boleh, tapi marahlah ke arah yang substansi. Kalau ya boleh marah kalau misalnya JPU motong-motong, tapi protes. Majelis hakim gitu, kayak teriak gitu loh. Jangan serang orangnya. Saya keberatan begini-begini. Gitu, itu substansi. Kalau itu boleh teriak. Tapi jangan hal-hal di luar itu soalnya. Saya udah makanya bilang karena pada akhirnya jangan bikin sakit hati semuanya, termasuk hakimnya. Toh nasib kamu di tangan dia. Kan ini kan perkara kan. Pas habis kelemahan lawan, begitu dong. Pesan nyampe. Itu loh. Jadi bilang sama Nikita dan timnya, namanya juga berperkara kan, bongkar kelemahan lawan. Kuncinya di situ. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.